Selamat datang di acara penyuluhan hukum bisnis dengan tema Legal Scale Up, Optimasi Aspek Hukum dalam Pengelolaan UMKM yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada, khususnya Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penyuluhan hukum ini merupakan salah satu dharma dari Fakultas Hukum UGM untuk memberikan penyuluhan bagi masyarakat, termasuk dalam hal ini UMKM. Saya sangat takjub sebenarnya dengan UMKM ini. Kalau kita lihat sumbangsih dari UMKM ini sungguh luar biasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kalau tidak ada UMKM mungkin tidak bisa dibayangkan Indonesia akan seperti apa. UMKM itu memegang peranan yang sangat-sangat besar, baik dalam penyerapan tenaga kerjanya maupun dari jumlah kalau digabungkan gitu ya. Kalau tadi saya sempat mencicipi empek-empeknya dan saya borong empek-empeknya karena ternyata memang tidak kalah dengan empek-empek candy dari Palembang gitu ya. Saya penyuka empek-empek, sudah berkeliling di mana-mana mencicipi empek-empek, tapi empek-empek UMKM yang tadi dipajang di depan lift itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada dua narasumber yang ada di hadapan kita. Yang pertama ini Ibu Dr. Antari Inneke Turengsih SHM Hum, pakar hukum kontrak gitu. Beliau mengajar di Fakultas Hukum UGM di Departemen Hukum Perdata. Yang kedua adalah Ibu Dwi Haryati SHMH, ini pengajar hukum administrasi negara. Beliau membidangi mengenai perizinan. Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan bicara tentang kontrak drafting atau menyusun kontrak. Artinya Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM gitu, tentunya dalam melakukan kegiatan berusaha ini punya hubungan atau punya hubungan hukum dengan pihak yang lain. Kalau misalnya saja tadi jual pempek, ada yang jual pempek gitu ya, mungkin pemasok ikannya gitu ya, tiap hari sudah punya gitu, siapa gitu. Nah ini kemudian membuat tentunya butuh perjanjian gitu, di mana perjanjian atau kontrak yang dibuat ini bisa menimbulkan rasa aman di antara ibu bapak dengan pihak yang lain. Kalau apa yang akan saya sampaikan itu aspek hukum ya, yang mendukung terkait dengan pengelolaan UMKM, khususnya ini terkait dengan ya perizinan. Perizinan itu sebetulnya kenapa kok harus ada perizinan? Kenapa pemerintah itu katanya mendorong? Pemerintah itu ingin mendorong ya para pengusaha itu untuk bangkit ya, supaya bisa tersedia lapangan kerja. Saya mau tanya kepada Ibu Antari dan kepada Ibu Haryati. Yang pertama terkait dengan paparan Ibu, saya sih bilang saya belum terlalu paham, nanti mau bantuan untuk diperjelas mengenai soal aksidentalnya. Tadi saya, yang setahu saya TDP Indonesia itu kan berapa ini ya, 3 TDP. Hukum bisnis dengan tema optimasi aspek hukum dalam pengelolaan UMKM ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap dengan penyuluhan hukum terhadap UMKM, khususnya pada komunitas UMKM tangan di atas, akan memberikan manfaat bagi mereka, baik dalam penguatan kontrak-kontrak yang dilakukan oleh UMKM dan dalam perizinannya. Saya sangat bahagia banyak yang menghadiri ini.
uh, kami berharap juga seandainya ada hal-hal yang ingin dimintakan penyuluhan hukum kepada kami dengan tema-tema yang lain, kami siap untuk memberikan kepada masyarakat khususnya UMKM. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Antari Inaga. Saya dosen di Fakultas Hukum jurusan Departemen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada. Dan saya akan memberikan penyuluhan hari ini tentang pentingnya kontrak atau pembuatan kontrak bagi pelaku UMKM. Nah, bagi pelaku UMKM, karena UMKM ini tentunya dia akan berhubungan dengan pihak lain, maka perlu adanya kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dan kontrak ini nantinya akan memberi rasa aman bagi para pihak, karena di dalam kontrak itu nanti akan diatur hak dan kewajiban para pihak. Nah, ini nanti saya akan memberikan materi tentang penyusunan kontrak, mulai dari ketentuan apa sih yang harus diikuti oleh pembuat kontrak. Misalnya saja kita bicara untuk syarat sahnya perjanjian atau syarat sahnya kontrak, pasal 1320, mulai dari itu, kemudian asas-asasnya. Setelah itu nanti mulai cara menyusun kontraknya, mulai dari judul akta, awal akta, kemudian komparisi, kemudian premis aktanya, isi aktanya, ini hak dan kewajiban para pihak, apa saja yang harus diatur, kemudian akhir aktanya seperti apa, itu semua nanti akan kami berikan pada penyuluhan ini. Dan dengan adanya kontrak di antara pelaku UMKM ini, tentunya kontrak ini nantinya akan bisa menjadi alat bukti kalau sampai ada sengketa di antara mereka. Jadi ini adalah kunci, kalau ada sengketa, maka kontrak inilah yang akan digunakan oleh para pihak untuk melihat apa saja sih yang harus mereka, sebetulnya haknya mereka apa, kewajiban mereka apa, semua ada di dalam kontrak tadi. Begitu kira-kira. Jadi dengan adanya penyuluhan tentang teknik pembuatan kontrak ini, diharapkan pelaku UMKM itu bisa aman semuanya dari nantinya, agar tidak ada lagi sengketa di antara para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan UGM yang baik, ya, saya Ibu Dwi Haryati. Pada kesempatan siang hari ini akan memberikan penyuluhan terkait dengan perizinan berusaha UMKM, ya. UMKM sebagai suatu usaha bisnis kecil, mikro, menengah, ya, itu sebaiknya wajib, ya, mempunyai izin, karena izin itu penting sekali bagi UMKM. Izin itu mempunyai manfaat-manfaat, ya, antara lain izin itu bisa, ya, mendorong UMKM nanti untuk mengembangkan diri, ya. Izin itu memberikan legalitas kepada UMKM. Dan izin itu sendiri nantinya bisa bagi pemerintah bermanfaat, ya, untuk mengidentifikasi seberapa UMKM itu yang ada itu, sehingga pemerintah akan memperhitungkan untuk mendorong laju pembangunan pemerintah, meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, untuk sebaiknya UMKM itu mengurus perizinannya, karena perizinan sekarang itu dipermudah dengan adanya OSS atau lembaga perizinan yang sifatnya secara online atau disebut dengan online single submission. Sangat mudah sekali untuk mendapatkan perizinan, khususnya untuk UMKM, karena tidak diperlukan persyaratan yang begitu, ya, bertele-tele, ya, prosedurnya mudah, persyaratannya juga dipermudah. Untuk UMKM di dalam perizinan itu yang diperlukan hanyalah mendaftar, terutama untuk UMKM, terutama yang untuk kecil dan mikro, ya, itu hanya diperlukan untuk daftar usaha, ya.
Tetapi untuk yang kemudian mempunyai risiko-risiko lah itu baru kemudian ada syarat-syarat yang lain. Kalau sudah mendaftar dan memenuhi persyaratan-persyaratan pendaftaran, maka akan diberikan ya NIB ya, nomor induk ya, yang terkait dengan perizinan seperti itu. Itu bisa sudah cukup untuk memberikan legalitas dan bisa nanti bisa diberikan ya bantuan-bantuan dari pemerintah, ataupun nanti kalau mau melakukan pinjaman-pinjaman untuk meningkatkan usahanya itu juga difasilitasi dengan adanya perizinan tersebut. Itulah kira-kira nanti yang akan saya sampaikan untuk penyuluhan hukum ini. Jadi kita akan sampaikan mengenai bagaimana prosedurnya seperti itu. Saya kira demikian apa yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hilman. Saya Wakil Ketua dari Komunitas Tangan di Atas Daerah Jakarta Selatan. Saat ini kami bekerjasama dengan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta menyelenggarakan penyuluhan hukum untuk kelas UMKM dengan tema Scale Up Optimasi Hukum dalam pengelolaan UMKM. Harapan kami dalam penyuluhan hukum ini, teman-teman dari pihak UMKM dapat mendapatkan insight atau wawasan terkait aspek hukum di dalam pengelolaan UMKM-nya mereka. Sehingga teman-teman para UKM bisa aware atau bisa sadar akan hukum di dalam bisnisnya mereka masing-masing. Ya, untuk kedepannya kami harapkan juga bisa terus berkolaborasi dengan pihak Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta dalam penyampaian aspek hukumnya, sehingga para UMKM bisa terlindungi bisnisnya dari aspek hukum dan legalitasnya mereka. Demikian informasi atau sambutan dari saya selaku Wakil Ketua TDA Jakarta Selatan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dengan pihak MIH atau Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta. Lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni, brand saya Ina Ini Aja dengan produk olahan nanas madu Pemalang. Kenapa saya pilih nanas madu Pemalang? Karena di sana terdapat banyak kebun nanas madu dan kebetulan sepupu bisa produksi, jadi kami membuat olahan nanas madu. Ada apa aja? Ada keripik, jeli, permen, ada wajik, dodol, sirup, manisan, minuman, stup, dan kerupuk, semua dari nanas madu Pemalang. Keunggulannya apa? Kami tidak memakai bahan tambahan, juga memakai nanas madu organik karena pupuknya dibuat dari limbah kulit nanas itu sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyayu Mariati, brand saya Raffi 81 yang memproduksi pempek, tekwan, dan makanan khas Palembang lainnya. Keunggulan produk kami ini memakai ikan segar, tidak menggunakan bahan pengawet, dan tahan lama. Pempek Raffi 81 bisa didapat melalui WA di nomor 0812 1160 1527. Untuk info lainnya bisa dilihat di Instagram kami Pempek Raffi 81. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.